Mana teman kelompoknya? Kita mulai ya. Iya Pak, yang kelompok 1 mana presentasi? Ya harusnya kolektif ini sama yang di Bonder, soalnya materinya sama. Halo. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Terkait tugas kelompok dan presentasi dari kelompok 1. Dan saya akan beri kesempatan untuk kelompok 1 Mataram dan kelompok 1 Bonder. Sebenarnya ini hari ini, tapi katanya belum bisa dia untuk hari ini yang Bonder, dan belum konfirmasi ke saya. Cuma begitu saya lihat ada chatnya. Ya, Ramzi ya? Iya, Pak. Ya, saya kasih kesempatan langsung aja ya ke moderatornya. Siapa ini? Biar saya share screen sekalian. Jelas kelihatan? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Silahkan moderatornya siapa tadi? M. Ali Fikri ya? Fikri. Ya, silahkan. Saya beri kesempatan untuk memulai. Assalamualaikum Pak. Astagfirullahaladzim. Sebentar Pak, saya izin sebentar, masih di atas kendaraan. Ya, diambil alih sama Ramsi aja dulu. Ya. Oh ya Pak, ya. Ya Pak. Ayo. Atau langsung saja, Pak. Atau langsung saja, Pak, biar manage waktu. Ya, langsung aja. Ramsi, lanjut. Ayo. Oke. Mohon maaf, Pak, sebelumnya teman-teman. Ini ente moderator dulu sih. Aku foto materi atau mimpi baru. Mute saja dulu, Pak, partisipasi yang lain. Baik. Bisa kita mulai nih, Pak? Ya, lanjut. Bisa kita mulai? Ya, lanjut. Silakan.
Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen yang kami hormati dan kawan-kawanku semua. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja dalam kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul komposisi dan penyebaran atau distribusi penduduk. Pak. Next. Baik. Komposisi dan penyebaran atau distribusi penduduk. Ini yang melatar belakang permasalahan di kota yang itu adalah kepada tahun 2008 mengalami peningkatan pada peta nomor 2 pada tahun 2020. Hal ini Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia, menduduki tertinggi di Asia. Kemudian Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak. Itu dapat dilihat dari sensus penduduknya yang seperti dilihat pada peta nomor 1 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 pada peta nomor 2. Maka dari itu, kami mengambil rumusan pembahasan dari makalah kami yang pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan komposisi penduduk, kemudian klasifikasi dalam komposisi penduduk, manfaat dari komposisi penduduk, definisi dari persebaran penduduk, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk, dampak yang mempengaruhi penyebaran penduduk di Indonesia, dan terakhir adalah persebaran penduduk di Indonesia. Next, Pak. Nah, dari peta nomor 1 ini, dari kedua peta itu dapat kita melihat struktur wilayah penduduk Indonesia yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Dengan demikian, kita akan mengetahui dari kedua peta ini bagaimana penduduk yang hidup, sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang nanti akan direalisasikan kepada penduduknya. Sehingga permasalahan yang diangkat di dalam makalah kami dari rentetan yang pertama adalah terkait dengan definisi daripada komposisi penduduk sampai dengan bagaimana penyebaran penduduk di Indonesia. Next, Pak. Baik, definisi penduduk. Definisi komposisi penduduk dapat dilihat di slide. Komposisi penduduk ialah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu seperti jenis kelamin, mata pencarian, agama, budaya, dan seterusnya. Karena semakin besar penduduk suatu negara, maka kriteria di dalam kebijakannya juga tentu akan berbeda berdasarkan pengelompokan tersebut. Kemudian ada beberapa, salah satu yang kami ambil dari Said Rusli dalam buku Bagus Mantra tahun 2003 halaman 23, bahwasanya komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, ini sama dengan definisi komposisi penduduk yang ditampilkan di slide, bahwasanya sederhananya komposisi penduduk ini adalah mengelompokkan penduduk berdasarkan kriteria atau hal-hal yang menjadi ciri khas dari sebuah wilayah atau desa atau wilayah atau kawasan dan seterusnya yang ada di negara Indonesia. Next, Pak. Baik, untuk klasifikasi penduduk. Jadi di dalam komposisi penduduk ini kami mengklasifikasikan komposisi penduduk berdasarkan satu, usia atau umur. Nah, misalkan contoh, ada penduduk kita yang berusia
dari 0 sampai dengan 14 tahun itu dinamakan dengan usia yang belum produktif atau di mana usia yang dapat dikatakan belum siap untuk bekerja. Kemudian ada yang berusia 15 tahun sampai 60 tahun itu dinamakan usia produktif. Di mana usia produktif ini sudah bisa melakukan pekerjaan. Dengan kata lain, walaupun selanjutnya untuk usia 64 tahun ke atas itu disebut dengan usia pasca atau non produktif. Nah, pada usia ini penduduknya bisa dikatakan sudah tidak mampu melakukan pekerjaan. Selanjutnya yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Tentu dalam hal ini ada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan di Indonesia sendiri tidak melegalkan yang namanya transgender. Konstitusi kita untuk dicantumkan di dalam penduduk berdasarkan jenis kelamin ini. Nah, bagaimanapun transgender ini dikatakan sebagai penyakit masyarakat. Berbeda dengan di negara-negara yang lain seperti di negara Thailand, bahwasanya banyak sekali jenis kelamin di sana atau gender di sana. Bahkan kalau di Indonesia sendiri kan dua, ada laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau di negara Thailand bahkan sampai 18 jenis kelamin di sana. Bukan jenis kelamin tapi gender, 18 gender kalau tidak salah. Kemudian yang ketiga, komposisi berdasarkan di Indonesia secara geografis, ada yang bertempat tinggal di daratan tinggi, ada yang bertempat tinggal di daratan rendah, kemudian ada yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Mata pencariannya tentu akan berbeda. Misalkan penduduk yang bertempat tinggal di daratan tinggi biasanya mata pencariannya adalah sebagai petani, kemudian berkebun dan seterusnya. Kalau di pesisir pantai biasanya mata pencariannya adalah nelayan. Kemudian selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya, mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Dan yang terakhir, komposisi penduduk berdasarkan agama. Di dalam konstitusi kita sudah diresmikan beberapa agama yang memang menjadi komposisi penduduk di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Buddha, yang kelima Konghucu, dan yang keenam adalah Konghucu dan Hindu. Jadi ada 6 agama di dalam komposisi penduduk berdasarkan agama. Next, Pak. Selanjutnya, manfaat yang bisa diambil dalam mengelompokkan penduduk. Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal pembahasan tadi, bahwasanya dengan mengkomposisikan penduduk, pemerintah juga dapat memberikan kebijakan sesuai dengan kriteria-kriteria penduduknya. Nah, dalam hal ini juga manfaat daripada komposisi penduduk yang pertama adalah untuk mengetahui jumlah penduduk yang produktif dan non produktif. Kemudian untuk mengklasifikasikan penduduk pada tingkat pendapatan ekonominya. Dari sini seperti mata pencarian, kemudian pendapatan yang lain dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yakni untuk mengelompokkan tingkat pendidikan, di mana pendidikan ini merupakan akses untuk suatu negara untuk dapat maju. Syarat sebuah negara maju, syarat sebuah negara dikatakan maju apabila tingkat pendidikannya itu meningkat. Next, Pak. Nur Azizah dimatiin speakernya, Nur Azizah. Nur Azizah, speaker HP-nya dimatiin nih, ribut banget ini, nggak kedengeran. Di sini kita bisa melihat definisi daripada penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk atau persebaran penduduk yang merupakan bentuk dari penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah merata atau tidak, sehingga hal tersebut dapat dilihat kepadatan penduduknya yang merupakan
jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi di suatu wilayah. Nah, di persebaran penduduk ini juga bisa dilihat berdasarkan yang pertama letak geografis, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua berdasarkan administrasi pemerintahan, pembagian wilayah berdasarkan pemerintahan. Ini kan seperti di provinsi nanti turunannya ada beberapa kabupaten. Di setiap kabupaten turunannya akan terdapat beberapa kecamatan. Di bawah kecamatan nanti wilayah administrasinya adalah kelurahan maupun desa. Di bawah kelurahan atau desa terdapat pembagian wilayah administrasi berdasarkan lingkungan atau dusun dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud peran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, Pak. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penduduk. Yang pertama adalah fisiografis. Faktor fisiografis ini maksudnya adalah penampakan daripada letak geografis. Ada yang bertempat tinggal di wilayah daratan tinggi, daratan rendah, pesisir pantai, kemudian di tengah hutan juga banyak sekali penduduk-penduduk yang bertempat tinggal di pedalaman-pedalaman hutan. Kemudian yang kedua faktor biologis berdasarkan garis keturunan. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan dan teknologi. Faktor kebudayaan misalkan ada yang menikah dengan orang luar negeri, kemudian anaknya nanti bisa saja mengikuti orang tuanya, itu didasarkan pada asas kewarganegaraan. Bisa istilahnya asas kewarganegaraan berdasarkan asas kenegaraan yang pertama bisa melalui ius sanguinis, kedua ius soli, dan bisa saja berdasarkan naturalisasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor persebaran yang tidak merata. Ini dikarenakan satu, yang pertama adalah kesuburan tanah. Ini berkaitan dengan fisiografis, ya, dan seterusnya. Dan kemudian slide selanjutnya ini adalah dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Tentu bermunculan pemukiman-pemukiman liar. Ya, yang kedua, sungai-sungai tercemar karena dijadikan tempat pembuangan sampah baik masyarakat maupun dari pabrik-pabrik industri. Kemudian terjadinya pencemaran udara, asap kendaraan dan industri. Dan yang terakhir, timbulnya berbagai masalah sosial seperti perampokan, pelacuran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, persebaran penduduk di Indonesia. Sekitar 60% ya persebaran penduduk tingkat ini, persebaran penduduknya itu rata-rata berada di daerah Jawa, sekitar 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini berbanding terbalik dengan luas wilayah Indonesia yang 6,9 lebih dari luas wilayah daratan Indonesia. Artinya kebanyakan penduduk dibandingkan dengan rata-rata wilayah yang sesuai untuk jumlah penduduk yang 60% dari jumlah keseluruhan penduduk di suatu wilayah atau negara. Next, Pak. Baik, itu saja mungkin, dan mohon maaf karena penyampaiannya terlalu cepat karena terkait dengan durasi waktu. Tapi mungkin kita bisa luruskan di sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman. Bisa juga dari dosen untuk bertanya terkait dengan materi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan raise hand yang mau bertanya pada kelompok 1. Halo.
Yang mau bertanya? Sekali lagi. 21. Halo. Tidur kan Pak? Baiklah. Ini Karena kan pada videonya ini iya, nggak kelihatan teman-teman ini. Seharusnya semuanya wajahnya dinampakkan. iya dibuka ini kameranya. Ayo silahkan Mustiani mau bertanya. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya, selain angka kelahiran, apa saja yang menyebabkan kepadatan penduduk di Indonesia ini, Pak? Ke saya bukan ke Bapak. Ya, Ya, ke pemateri. Ke kelompok 1. Selain kelahiran ya, apa yang ya. menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk? Baik, terima kasih. Yang lain? Dicatat ya, Ramzi yang bertanya Ya terus Pak. pertanyaannya ya. Siapa tadi yang bertanya Pak? Atas Mustiani. Mustiani. Iya, pertanyaannya Baik. dicatat. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya kedua, siapa? Ayo, raise hand. Acungkan tangan, ayo. Pertanyaan kedua. Halo. Kalau selesai 40 menit kita masuk lagi kayaknya nih. Zi. Baik. Atau saya jawab langsung dulu Pak? Iya, Sembari menunggu langsung. pertanyaan yang kedua. Panel aja, jawab aja langsung satu pertanyaan itu. Baik. Silakan. Sebelumnya saya apresiasi pertanyaannya ini Pak dari Mustiani. Iya. Pertanyaannya bagus sekali Pak. Selain kelahiran, apa yang menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk? Iya, di suatu wilayah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk benar memang adalah kelahiran. Nah, selain daripada kelahiran yang menjadi faktor atau yang mempengaruhi kepadatan penduduk, ada juga yang namanya faktor yang lain seperti perkawinan. Nah, ini serunya ini perkawinan. Misalkan perkawinan ini seperti perkawinan antara orang Indonesia dengan orang luar negeri misalkan ini Pak. Yang perempuan misalkan dari Indonesia. Ini saya contohkan ini, ilustrasinya seperti ini, saya analogikan. Yang perempuan dari Indonesia, yang laki-laki dari luar negeri. Nah, karena hubungan ini adalah hubungan perkawinan, tentu dikomunikasikan dulu apakah nantinya ketika sudah selesai tata cara perkawinan ini, apakah yang perempuan ini ikut yang laki atau ikut menjadi warga negara dari pihak laki-laki, ataupun sebaliknya nanti yang pihak laki-laki ikut warga negaraan yang perempuan. Nah, sehingga sebuah negara nanti dari perkawinan ini akan memberikan dampak kepada pencatatan kependudukan. Apakah nanti ketika mengikuti yang perempuan, tentu penduduknya akan bertambah di negara Indonesia. Ketika yang perempuan ikut laki-laki, keluargaannya laki-laki, maka akan berdampak kepada penduduk di negara dari pihak laki-laki. Nah, itu sehingga salah satu yang kedua adalah dari perkawinan yang menyebabkan terjadinya atau mempengaruhi kepadatan penduduk. Itu intinya dari perkawinan. Kemudian yang kedua adalah naturalisasi. Nah, ini sempat kemarin pada boomingnya
timnas Indonesia ketika mengikuti kemarin Liga ASEAN itu. Nah, banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang melakukan kewarganegaraan dengan asas naturalisasi atau perpindahan penduduk dengan cara naturalisasi. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan kepadatan penduduk atau bertambah jumlahnya penduduk di Indonesia. Salah satunya adalah naturalisasi. Jadi selain kelahiran, ada pernikahan atau perkawinan, dan yang ketiga adalah naturalisasi. Itu Pak. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Ayo. Halo. Selanjutnya, gimana Mustiani? Jawaban dari kelompok 1. Ya, Pak. Jadi sekali lagi intinya adalah selain kelahiran ada perkawinan atau pernikahan, dan yang ketiga itu adalah naturalisasi. Ayo Mustiani, bagaimana? Boleh menanggapi, Pak? Sudah. Yang menambahkan, Pak. Ayo. Aziza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Pak Ramzi, yang dimana pertanyaannya itu yang dimana pertanyaan dari Mustiani yang mengatakan bahwa selain dari apa tadi itu kelahiran, ya, faktor kepadatan penduduk itu selain kelahiran apa saja gitu kan yang lain. Jadi kalau menurut saya di sini faktor kepadatan penduduk itu juga bisa disebabkan oleh yang namanya migrasi. Ya, sepakat. Ya, yang dimana migrasi ini ada banyak macamnya gitu. Ada namanya migrasi apa tadi itu? Ada namanya migrasi tentang ruralisasi kalau nggak salah namanya. Nah, yang dimana seperti yang kita ketahui bahwa migrasi ini adalah perpindahan gitu kan, perpindahan penduduk dari atau perpindahan masyarakat dari kota ke kota lain, dan benar banyak sekali macam-macamnya dari migrasi ini. Besok biar lebih lanjutnya besok bisa kita bahas nanti di kelompoknya saya di kelompok 5 gitu. Mungkin hanya itu dari penambah saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana Pak Ramzi? Yang lain? Ya, Pak. Saya Pak. Ya, Abdul Mujib mau bertanya atau menanggapi? Bertanya atau gimana? Mau bertanya Pak. Ya, silakan. Dicatat terkait dengan penyebab padanya penduduk. Apakah salah satu upaya pemerintah untuk menanggulanginya, Pak? Hanya itu, Pak. Oh, program apa yang cara untuk menanggulangi kepadatan penduduk di suatu daerah atau? Ya, karena penyebab perkawinan dengan luar negeri, Pak. Terkait dengan perkawinan yang dari luar negeri, Pak. Oh, ya. Luar daerah. Ya. Bisa ditangkap, Ramzi? Pertanyaannya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Ayo, silahkan yang lain jawab. Yang lain, kelompoknya Ramzi, yang lain bisa jawab. Ayo. Ayo, Kok.
Ayo, waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo, M. Ali Fikri, saya ambil alih nih jadi moderator saya nih. Siap, sayang Pak. Bentar. Sudah sampai di tujuan, mohon maaf. Ya, silakan. Silakan dijawab pertanyaan dari Abdul Mujib. Suara saya bisa masuk? Jelas, jelas, jelas. Oke. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, sahabat, saudara Nahdlatul Ulama yang berada di universitas. Jadi saya selaku moderator yang telat datang untuk menyambung komunikasi kita. Nah, yang tadi apa sih? Lupa deh. Apa? Bagaimana cara menanggulangi kepadatan penduduk? Seperti Bagaimana tadi, cara menanggulangi kepadatan penduduk? Jadi itu intinya, cara menanggulangi kepadatan penduduk. Kemudian seperti tadi yang saya contohkan itu, kepadatan penduduk itu dikatakan faktor ada perkawinan di sana, perkawinan antara orang Indonesia dengan orang asing gitu. Nah, ketika orang asing ini dari pihak laki-laki mengikuti kewarganegaraan yang perempuan, sehingga nambah lagi penduduk yang ada di Indonesia. Jadi inti dari pertanyaannya itu, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika adanya kepadatan penduduk ini gitu. Intinya itu saja. Halo. Atau langsung saya jawab saya nih, Pak. Jawab juga, Mungkin. menambahkan pertanyaan siapa namanya? Siapa ini? Saya jawab dulu, Pak, pertanyaannya dari Pak Mujib ini. Maaf, Pak Ramzi, bisa saya potong sebentar? Nah, Biar ada kesan saya sebagai anggota dalam kelompok ini, biar kembalikan hak moderator kepada saya ya. Biar nanti Pak Ramzi sebagai sebagai orang yang mempresentasikan atau menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya kumpulkan. Bagaimana Pak Ramzi? Bisa? Oke, siap. Oke, siap. Siap. Silahkan untuk pertanyaan yang tadi saya simpan dulu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya silahkan siapa yang mau bertanya atau menanggapi. Tadi dari Pak Wen. Dari Pak Wen. Oh ya, tadi ada suara Pak Wen. Silahkan Pak Wen. Tadi saya begini, saya tidak dengar. Saya mau ikut membantu Saudara Ramzi untuk menjawab bahan pertanyaan Pak Mujib, gitu aja. Nanti. Untuk menambahkan. Menjawab pertanyaan dari Pak Mujib tadi, begitu ya? Ya, makanya saya tidak ikut dari pertama, makanya tidak ada yang perlu saya tanyakan. Saya dengar teman-teman untuk bertanya kepada Saudara Ramzi. Mungkin ada, ya untuk menambahkan aja begitu. Siap. Siap Pak Wen, untuk tanggapannya bisa nanti disampaikan dari setelah Saudara Ramzi menyampaikan jawabannya ya. Selaku presentasi kita. Silakan Pak Ramzi. Baik, terima kasih. Dijawab. Pertanyaannya sangat luar biasa nih kita ya, seru sekali memang. Ini terkait dengan kepadatan penduduk. Jadi ada beberapa upaya dari pemerintah. Ini saya coba